Nama saya inisial S, tinggal di Bekasi, umur 58 tahun. Saya pensiunan, tidak bekerja. Saya merupakan korban dari Mirai Aset yang dipimpin oleh Bapak Raden Nugroho Wibowo. Dana yang saya pakai untuk Mirai Aset adalah dana pensiun saya dan istri saya dan tabungan saya selama bertahun-tahun bekerja. Total kerugian saya adalah 1,1 M. Saya inisial D, tinggal di Jakarta, umur 55 tahun, pekerjaan saya karyawan, juga korban dari Mirai Aset yang dipimpin oleh Bapak Raden Nugroho Wibowo. Total kerugian saya sekitar 700 juta. Saya berinisial J, usia 54 tahun, pekerjaan sebagai ojek. Saya berasal dari kota Bandar Lampung. Ini adalah kesaksian saya tertipu investasi bodong yang mengatasnamakan Mirai Aset Internasional sekitar bulan Agustus 2024. Bermula ketika saya melihat-lihat Facebook saya dikirimkan link yang terhubung ke WhatsApp seseorang yang bernama Raden Nugroho Wibowo. Beliau mengaku bekerja di Mirai Aset Sekuritas sebagai kepala strategi trading saham, di mana Raden Nugroho Wibowo yang saya panggil Wibowo dalam strateginya merekomendasikan saya untuk beli saham tertentu dan menjualnya dengan keuntungan bervariasi antara 5-60%. Juga membeli saham yang lain yaitu saham IPO India dengan keuntungan 10-100%. Juga saham-saham yang lainnya. Wibowo mengaku juga mengikuti Global Capital Management kompetisi yang dimulai dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 15 November 2024. Beliau berharap saya memberikan vote atau suara untuk memilih beliau setiap hari, di mana kompetisi ini menurut Raden Nugroho Wibowo, ia mengaku mewakili Indonesia melalui Mirai Aset Sekuritas bersaing melawan negara-negara. Ada 10 negara yang mengikuti kompetisi ini, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Cina, Rusia, Jepang, Kanada, juga Swiss. Wibowo mengaku berusia saat ini 62 tahun. Pada saat malam hari, Wibowo sering mengulas saham-saham yang terjadi pada pagi hari, juga mengulas indeks harga saham gabungan dan memprediksi indeks harga saham gabungan untuk keesokan harinya. Hal ini membuat saya menjadi percaya. Wibowo memiliki beberapa nomor handphone seluler dengan nomor 0821 5115 8279. Ada lagi nomor lain 0821 5115 8284. Ada juga nomor 0822 5806 7709. Wibowo juga mempunyai seorang asisten dengan nama Ayu Wijaya dengan nomor handphone 0821 5115 8287. Juga mempunyai seorang customer service dengan nomor seluler 0895 0631 6115. Dari customer service ini saya diberi link ke aplikasi MSAWM dengan logo M, di mana aplikasi ini digunakan untuk membeli dan menjual saham di Indonesia, saham di India, dan juga saham di Amerika. Menurut Wibowo, ini adalah aplikasi Mirai Internasional Sekuritas, dan saya percaya itu. Melalui aplikasi ini saya membeli dan menjual saham-saham yang dianjurkan beliau. Setelah berjalan waktu 2-3 minggu, Wibowo melalui grup WhatsApp ingin mendirikan institusi yang bertujuan mengumpulkan anggota-anggota WhatsApp yang beraset banyak dengan dibagi menjadi 5 tim. Tim pertama adalah
kelompok perunggu dengan modal minimal 300 juta dengan jumlah anggota 150 orang. Tim kedua adalah tim perak dengan modal 1 miliar dengan jumlah anggota 120 orang. Tim ketiga adalah tim emas dengan modal 3 miliar dengan jumlah anggota 100 orang. Tim keempat adalah tim platinum dengan modal 5 miliar dengan anggota 80 orang. Tim kelima adalah tim berlian dengan modal 10 miliar dengan jumlah anggota 50 orang. Dengan prediksi masing-masing tim akan memperoleh keuntungan yang berbeda-beda. Wibowo menjanjikan keuntungan 300% sampai dengan 1000% selama 45 hari masa trading ke depan dengan membeli dan menjual saham. Waktu itu saldo yang saya miliki di aplikasi MSAWM atau aplikasi Mirai International Sekuritas sekitar 400 juta. Saya dianjurkan untuk melakukan pinjaman melalui aplikasi yang saya sebutkan tadi senilai 600 juta. Sehingga pada waktu itu saldo saya mencapai 1 miliar dan saya masuk di dalam tim perak, di mana ketika pinjaman saya lunasin sembari saya melakukan trading, saya menyelesaikan pinjaman saya 600 juta dan saya membayarnya 300 juta. Beberapa hari kemudian saya lunaskan 300 juta. Pada saat pinjaman saya lunas, saya ingin menarik saldo yang sudah terbentuk saat itu dengan nilai 2,7 M. Ternyata saya tidak bisa menarik saldo atau menarik uang saya. Bahkan customer service mengatakan untuk dapat menarik uang saya harus mentransfer lagi senilai 10% dari saldo yang sudah terbentuk, yaitu 2,7 M. Jadi saya harus mentransfer lagi ke rekening sebesar 270 juta. Dari sana saya merasa tertipu. Semua modal saya 800 juta lebih tidak dapat diambil. Setiap kali mau melunaskan pinjaman, rekening yang diberikan selalu Bank BRI dengan nama-nama yang berbeda oleh customer service. Tadinya saya pikir bisa mendapatkan keuntungan supaya dapat membantu papa saya dan adik saya yang stroke, juga membantu orang-orang yang kurang mampu. Karena masalah ini saya menjadi sedih dan saya juga menjadi marah. Berminggu-minggu badan saya lemas dan saya tidak mempunyai nafsu makan. Kesaksian ini saya buat supaya tidak ada lagi korban bagi teman-teman yang menontonnya atau mendengarkan audio ini. Dan juga mohon pihak-pihak dari Mirai Aset yang legal atau Mirai Aset yang sesungguhnya dapat membantu menangani masalah ini. Saya rasa bukan hanya kami bertiga yang menjadi korban, tetapi ada banyak korban-korban lainnya di luar sana. Membaca slogan Mirai Aset, tidak ada ampun untuk penipu, keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama kami. Segala bentuk tindak pidana penipuan dan atau garis miring atau perbuatan tindak pidana lainnya yang mencemarkan nama baik Mirai Aset, baik secara langsung ataupun tidak, akan diproses tegas secara hukum. Membaca slogan ini, maka saya pun melaporkan ke Mirai Aset dan sudah memberikan data-data yang diminta oleh pihak Mirai Aset. Juga dinyatakan close dan selesai pada tanggal 31 Oktober 2024. Semua komunikasi ini dan pernyataan ini disampaikan melalui email. Sebelumnya, pada tanggal 22 Oktober, saya coba menghubungi CS Mirai Aset melalui WA untuk bertemu dengan pihak yang bertanggung jawab, tetapi menurut CS tidak bisa. Sampai akhirnya video ini dibuat, saya tidak dihubungi oleh pihak Mirai Aset, dan bagaimana kelanjutan laporan saya pun tidak tahu. Yang saya tahu adalah saya mendapat laporan dari Mirai Aset bahwa laporan saya sudah selesai dan di close. Secara material, Mirai Aset tidak dirugikan, tapi kami korban Mirai Aset palsu yang menjadi korban. Dengan kejadian ini, Mirai Aset sebenarnya dirugikan karena nama baiknya digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan tidak ada tindak lanjut, maka modus penipuan ini akan berlanjut dan
mungkin akan menggunakan nama sekuritas lain. Nama dan foto yang dipakai mungkin adalah palsu, tetapi nomor HP dan rekening bank mungkin masih bisa ditelusuri. Harapan kami, semoga kami mendapat solusi atas kerugian kami.